Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama Channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis usaha toko bangunan. Kali ini saya akan membuatkan video dari pertanyaan teman-teman ya. Ini ada yang bertanya tentang saya kesulitan dalam menentukan barang-barang dagangan yang harus diorder ke sales. Mungkin ada referensi daftar barang-barang apa saja yang harus saya order. Oke, sebelumnya saya mau jelaskan tentang video yang saya buat itu semuanya berdasarkan pengalaman saya yang saya terapkan. Jadi untuk pertanyaan ini saya juga jawab berdasarkan pengalaman saya. Jadi bukan dari channel lain atau dari apa namanya dari Google ya. Jadi ini murni dari pengalaman saya. Oke. Untuk teman-teman yang baru memulai usaha toko bangunan atau yang ingin membuka usaha toko bangunan yang masih bingung untuk belanja barangnya atau referensi barang-barang yang akan dijual itu. Jadi ya awalnya itu ya pertama-tama teman-teman itu harus survei terlebih dahulu teman-teman. Jadi survei ke pasar. Artinya teman-teman harus minimal tahu ya tukang-tukang di daerah teman-teman itu seringnya pakai eh, alat-alat seperti apa, martilnya seperti apa, minimal minimal kita harus survei minimal 10 orang tukang atau 5 orang tukang gitu ya. Nah, jadi mereka seringnya pakai yang gergaji yang seperti apa, ya, kemudian palunya yang seperti apa, tangnya juga yang bagaimana gitu, itu memang harus kita survei terlebih dahulu teman-teman. Agar apa? Agar nanti kita belanja enggak salah ya, salah pilih. Artinya nanti kita beli yang merek ini, ternyata daerah teman-teman itu tukangnya nggak suka pakai apa namanya, yang merek itu, ya, dengan alasan ya mungkin cepat rusak atau lain-lain itu. Jadi kita memang harus survei. Nah, kemudian kita harus, eee, apa namanya, tahu dulu barangnya itu ada jenisnya atau enggak, ada jenis yang lain atau enggak, seperti itu kan. Nah, kayak yang di depan teman-teman ini ya. Nah, jadi di tang aja itu banyak jenisnya teman-teman ya. Ada 3 macam jenis kalau nggak salah yang ada di sini ya, yang ada di sini. Nah, 3 macam artinya yang ini tang kombinasi, kemudian ada tang, runcing, kemudian ada tang potong. Jadi kita harus paham. Jangan pula nanti kita belanja ternyata jenisnya itu enggak semua kita belanjain. Nah, kemudian ada kualitasnya enggak ya yang membedakan. Artinya ada yang kualitas sedang, bagus, kemudian yang biasa. Nah, pastikan kita beli dengan, eee apa namanya, tidak semua kualitas itu kita beli. Contoh misalnya ada yang sedang, ada yang biasa, ada yang lebih biasa misalnya seperti itu kan. Jadi kita harus survei, kita tanya, "Tangnya yang seperti apa?" "Oh kalau bisa yang lebih bagus, yang agak bagus." Seperti itu kan biasa ada suara-suara seperti itu. Kalau bisa yang sedang aja nggak apa-apa, kalau bisa, stok jugalah yang biasa, seperti itu kan. Jadi kita harus survei. Nah dari survei-survei tersebut barulah kita buat daftar, belanjanya, ya. Yang paling terpenting memang kalau di toko bangunan itu memang harus ada seperti ini ya, tang, kemudian ada martil, kemudian ada pahat-pahat itu wajib ya. Jadi barang yang pertama itu memang tang, martil, kemudian, pahat, nah sarung tangan, kemudian gergaji, mata-mata potong, untuk keramik, untuk besi, gunting gunting besi seperti itu, pahat kayu. Nah, itu yang memang wajib beli terlebih dahulu. Pensil tukang, kemudian ada benang. Ya, jadi yang di depan teman-teman ini kalau menurut saya ini memang di sini itu memang dicari semua, ya. Nggak ada barang yang memang, nggak pernah dibeli atau tidak pernah tersentuh, ini rata-rata pernah tersentuh. Jadi barang-barang yang saya beli ini rata-rata memang di sini ya terjual, nggak ada yang memang nggak kepakai. Nah, walaupun ada yang memang sedikit barang yang nggak terlalu fast moving, tapi dia memang dicari. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman harus survei terlebih dahulu, ya. Barang-barang apa yang memang laris. Kemudian, belanjanya juga jangan terlalu banyak, ya. Kalau memang, teman-teman tidak bisa mensurvei
ke pasar, survei pasar atau survei ke tukang-tukang ya, minimal teman-teman harus searching, ya minimal searching di marketplace di Facebook ya. Marketplace Facebook itu biasanya dia menampilkan area sekitar kita. Artinya kalau kita misalnya buka ke black marketnya, itu ada di marketplace-nya, itu biasanya itu ditunjukkan itu daerah-daerah sekitar kita. Jadi minimal kita harus survei ke situ. Misalnya tangnya apa, harganya berapa, di situ udah ada. Ya, jadi kita harus rajin-rajin survei, jangan pula kita buka toko langsung buka blek, kita belanjanya sekian, kita belanja ini, kita nggak survei dulu, itu salah teman-teman. Nanti uangnya tertonggok di situ, jadi rugi kita ya. Nah, kemudian kalau misalnya cat seperti itu juga teman-teman ya, cat kayu, cat besi, dan cat tembok itu kita harus survei. Daerah situ, daerah kita itu yang laris itu cat apa ya. Kita sediakan cat apa, permintaannya cat apa. Jadi jangan kita salah beli. Nah, contoh di sini ya. Ini banyak jenis cat, terutama cat semprot ini ya. Tapi di sini ini saya sudah survei. Nah, ini ada yang peminatnya memang yang pakai yang samurai, merek Diton, itu merek Pilok itu ada sendiri. Jadi semua ini enggak sia-sia, enggak apa namanya, enggak tertonggok di situ tanpa ada pembelinya. Ini semua ada pembelinya, teman-teman. Nah, jadi barang yang pertama dibeli itu memang wajib alat-alat tukang, kemudian cat ya, cat kayu dan besi, cat tembok, itu wajib karena kenapa? Kalau menurut saya itu cat itu memang eh, pembelinya itu ada ya. Walaupun dia tidak sering tapi ada. Contoh kalau misalnya momen lebaran, momen puasa itu orang pada ganti cat rumah, ya kan? Kemudian waktu 17 Agustus mereka pasti cari cat merah putih. Nah, itu seperti itu. Kuas-kuas tersebut, kuas-kuas gitu juga teman-teman, kuas. Nah, yang tidak kalah penting lagi itu ya ini, ya kalau di sini namanya raskam. Ya, dari mulai raskam plat, raskam kayu, raskam plastik, PVC ya. Kemudian ada sendok batu, sendok halus atau sendok aci. Nah, itu yang paling utama. Pokoknya kita harus survei dulu alat-alatnya apa aja yang dipakai, mereknya apa aja. Nah, jangan malu untuk survei teman-teman. Nah, kemudian tadi catnya ya, ini catnya untuk cat temboknya. Kemudian alat-alat listrik, kalau misalnya teman-teman mau lengkapi dengan alat-alat listrik boleh ya, itu kita survei juga pakainya bola lampu apa, kemudian saklar-saklarnya apa, kabel seperti itu sama teman-teman. Pokoknya survei aja, survei, tanya-tanya ke tetangga-tetangga sering pakai apa, sering pakai merek apa gitu. Kalau misalnya ada tukang atau apalagi kita punya saudara yang memang profesinya tukang teman-teman. Nah, untuk material beratnya teman-teman ya. Nah, contoh-contoh di sini sebelumnya ini gagang cangkul, gagang babat, gagang parang babat ini saya dulu nggak ada jual ini ya. Pertama kali buka kami nggak ada jual ini. Nah, kita survei ya, kita stoknya sedikit aja dulu. Saya dulu beli paling 6 piece ya, 6 piece gagang cangkul, sampai diketawain oleh penjualnya. "Oh, Panglong kok belinya 6 piece saja?" "Ya nggak apa-apa," saya bilang gitu. "Kita kan survei, nanti daripada nggak laku tertonggok kan." Nah, oke. Nah, untuk besi gitu juga teman-teman, ya harus survei, tanya ke tukang-tukang. Mereka biasanya pakai besi yang ukuran berapa aja, karena untuk besi itu banyak ukurannya teman-teman ya. Jangan sampai kita stok ternyata nggak kepake teman-teman. Itu banyak pengalaman dari teman-teman saya juga yang memang yang pertama ngajarin saya juga untuk nyetok besi-besi yang memang pas moving atau memang terpakai. Kalau di daerah saya itu besi cincin ya yang 4,7 milimeter, kemudian ada yang besi 6, besi 8, besi 9, besi 10, besi 12. Nah,
Untuk besi-besi yang, seperti besi 12 itu sedikit aja stok, karena nggak terlalu banyak, apa namanya, pemakaiannya. Memang ada tapi tidak terlalu banyak. Nah, untuk seng seperti itu juga teman-teman ya, harus survei, karena seng ini juga banyak, tebalannya banyak. Nah, untuk stoknya juga jangan terlalu banyak teman-teman, karena kalau banyak, uang tertonggok di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya ini contoh ini saya udah buka 2 tahun tapi stoknya ini paling ada satu kodi, itu pun nggak ada ya teman-teman kayaknya. Nah ini, sedikit aja teman-teman, sedikit-sedikit aja. Nanti kalau misalnya ada yang beli banyak gimana Mas? Ya udah kita belanjakan. Kalau memang, teman-teman budgetnya banyak ya, budgetnya besar, kemudian untuk belanjanya pun juga jauh, itu saya sarankan ya memang stoknya minimal 2 kodi, 3 kodi, seperti itu. Tapi kalau seperti saya ini, tempat kami belanja itu memang dekat ya, 30 menitan itu saya nggak pernah stok. Jadi kalau ada yang pesan misalnya satu rumah itu 8 kodi misalnya seperti itu kan, ya saya belanja langsung, jadi nggak perlu nyetok ya teman-teman. Nah pipa triplek gitu juga teman-teman, triplek kita harus survei tripleknya yang merek apa, yang ketebalan berapa. Tapi kalau triplek itu biasanya, dari yang 3 mili, 4 mili, 6 mili, 8 mili sampai 12 mili itu ada yang pakai ya. Nah, pipa teman-teman, pipa itu banyak banyak sekali jenisnya, mereknya, ketebalannya ya. Jadi kita harus survei. Memang kita harus banyak-banyak survei teman-teman. Nah, apalagi buat teman-teman yang memang baru buka, itu memang harus surveinya benar-benar. Nah, untuk yang baru buka itu surveinya harus benar-benar, kemudian jangan terlalu banyak untuk belanja. Sekedar aja, sekedar. Yang penting ada aja. Ketika konsumen datang tanya ini ada. Nah, untuk stoknya nanti kita tambah. Nah, seperti ini saya sudah mulai masuk gancu-gancu, kemarin belum ada seperti ini teman-teman. Ya, kita survei dulu. Surveinya kayak mana caranya? Ya, kita ada konsumen yang tanya misalnya jual, gancu, ada gancu, oh kosong, seperti itu kan. Jangan kita langsung bilang nggak ada. Oh nggak ada jual, jangan. Kita bilang aja kosong, oh habis Bu. Jadi mindset konsumen itu, oh ternyata di sini ada pernah jual tapi kosong, seperti itu kan. Kalau misalnya kita bilang tidak jual, oh nggak ada jual Bu, itu ya mindsetnya berarti kita nggak ada jual. Tapi kalau kita bilang kosong, oh lagi kosong Bu, oh lagi di order, seperti itu. Jadi mereka mindsetnya, oh berarti kosong, berarti, nanti kalau udah belanja pasti ada, seperti itu kan teman-teman. Jadi harus, rajin-rajin survei ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang, ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.